Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa fadla minhumul arifina billahi wassifati wal asma wa azaqahum lazzatal mahabbati wa talahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita benar-benar mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarhus Salikin, di mana kita masih membahas pada afat Rabi'ah Asyarah, yakni afat yang ke-14 terkait dengan masalah kedustaan, kebohongan. Dan kita sedang membahas juga beberapa hal yang diperkenankan atau yang diperbolehkan seseorang itu berdusta atau berbohong, disebut tauriyah. Maka berbohong yang diperkenankan, yang boleh atau diistilahkan dengan bahasa umum itu bohong putih istilahnya ya. Itu sudah dijelaskan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat serta kelima. Kita akan membahas kelanjutannya ialah keenam, ketujuh, dan kedelapan, karena ada 8 perkara ya yang diperkenankan atau yang diperbolehkan berbohong, ialah yang disebut bohong putih atau alias tauriyah ya. Yang kelima sudah dijelaskan pada kajian yang lalu bahwasanya boleh bahkan diwajibkan untuk berbohong, berdusta dalam menyembunyikan atau melindungi orang-orang yang hendak dihakimi massa atau mau dibunuh, atau ya orang-orang yang hendak dihakimi massa ya. Walaupun dia orang-orang yang zalim sekalipun ya, orang yang zalim sekalipun, maka tak mengapa, dan ini sudah dijelaskan pada kajian yang lalu ya. Jadi boleh kita melindungi orang-orang yang hendak istilahnya orang yang hendak mendapatkan hukuman atau hakim massa ya, karena massa itu kalau sudah menghakimi terkadang tuh liar, dan kalau sudah ada yang memprovokasi itu liar itu ya. Kalian jangan sampai ikut-ikutan jadi masyarakat semacam itu, jadi masyarakat barbar. Mungkin istilah lain ialah hukum rimba, hukum hutan. Jadi ada jalur hukumnya, kendati pun ia sezalim apapun ya atau sejahat apapun, tetap harus diserahkan pada hukum yang berlaku. Kalau di Indonesia berarti hukum yang berlaku di Indonesia, kalau Islam berarti hukum Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan sampai kalian ikut-ikutan seperti orang awam. Kalau sudah mulai hukum massa, kita menyedihkan sekali. Kita apalagi sekarang dunianya udah global ya. Dunia medsos itu gampang banget
artinya gampang banget kita melihat apa saja yang terjadi. Seperti peristiwa di Kenya ya. Atau ada orang-orang yang sangat ya artinya sangat menyedihkan. Terkadang pada saat itu kita bertanya Allah itu di mana gitu ya. Kemudian yang belum lama yang viral juga seperti seorang ahli mekanik atau ahli apa gitu, ahli elektronik yang sedang sholat di masjid, kemudian dituduh mau mengambil amplifier di masjid atau barang-barang yang di masjid. Keluar dia sudah mengakui bahwasanya tidak sama sekali, dia memang orang-orang elektronik, sementara istrinya lagi hamil, dan dihukum masa itu daerah Bekasi kalau nggak salah tuh. Dihukum dihakimi masa, dibakar hidup-hidup sampai mati. Nah, itu kan ya belum lama sih kalau nggak salah tuh, mungkin setengah tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, pokoknya sudah viral itu ya. Itu menyedihkan. Artinya padahal masyarakat Islam yang namanya di masjid pasti lingkungannya Islam lah. Berarti yang menghakimi berarti orang-orang Islam. Ya ini yang Islamnya Islam-Islaman yang nggak ngerti, yang main hukum sendiri saja, nggak ada artinya. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja ada orang diuber-uber sama massa mau dihakimi lewat di samping Rasulullah tetap melindungi sampai beliau adalah bertauriyah, berbohong. Artinya bohong yang diperkenankan, yaitu pada saat orang lewat beliau berpindah hanya selangkah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya pada saat ditanya orang-orang itu datang tanya, beliau mengatakan semenjak saya berdiri di sini saya tidak melihat orang lewat ke sini. Nah, kenapa? Itu benar. Jadi bohongnya itu benar gitu loh. Jadi semenjak saya berdiri di sini, kan aslinya berdiri di tempat, sebut ya tempat sini. Beliau kemudian melangkah setelah orang ini lewat, beliau melangkah 1 langkah, klek, setelah langkah udah berdiri, orang datang. Tanya, Muhammad, ada orang lewat sini enggak? Ini orang jahat ini segala. Semenjak saya berdiri di sini, saya tidak melihat orang itu lewat. Nah kan benar memang. Jadi karena sudah melangkah, tapi kalau waktu dia tetap berdiri di situ, tidak melangkah, ya tentu saja tidak bisa beralasan, tidak bisa mengungkapkan kata tauriyah tersebut. Ya. Itu sebagai contoh, dan banyak lagi menghakimi menghakimi itu masa tuh kalau udah sedih deh, banyak deh ya, banyak kali yang kejadian yang akhirnya kita sedih sekali. Nah kemudian banyak juga seperti peristiwa yang belum lama ya, begitu orang-orang setiap maling dihukum masa, saya pikir daerah mana itu yang kerjet sampai dibakar sampai ini dan divideokan. Ini kan ini sudah miris, keimanan orang itu sudah miris sekali. Ya memang dia maling sih, gitu loh. Tapi ya nggak begitu juga karena manusia gitu loh. Menghukum binatang dengan cara begitu sudah haram hukumnya kok, gitu loh. Itu manusia gitu. Saya menyaksikan videonya, sedih sih lihatnya, nggak tega gitu loh. Ya dia manusia, walaupun sejahat apapun tetap manusia, ada hukum yang harus dilakukan. Dan sekarang juga lagi banyak isu ya, bahwasanya banyak kiai-kiai diculik. Nah ini nggak tahu nih bener apa enggak nih ya. Itu masih katanya gitu loh. Kiai-kiai diculik, nggak tahu ini yang menculik siapa, kemudian hilang dan sebagainya. Jadi kayak zaman dulu lagi, waktu zaman tahun berapa ya, sekitar tahun 80 sekian ya, itu banyak yang kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa semacam itu, ustadz itu terjadi gitu. Ini juga
entah apa, fenomena apa lagi ya, atau ada nggak unsur-unsur politiknya, tapi kita tidak membahas masalah itu contoh lagi. Jadi banyak, jadi kita jadilah manusia yang berakhlakul karimah, yang patuh dengan aliran atau sistem hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di mana saja. Kalau kita memang penduduk Indonesia, tentunya hukum itu akan berlaku dengan hukum yang berlaku di Indonesia ya. Jadi jangan main hukum massa. Artinya kita jangan menghukum dengan cara hukum yang seperti hukum-hukum yang dilakukan oleh massa, karena hukum atau penerapan hukum massa, hukum masyarakat itu memang sulit sekali. Nah, kenapa? Kalau masyarakat sudah menghukumkan, mencoreng, itu sulit untuk dimurnikan. Itu sama saja pembunuhan karakter loh. Makanya ini adalah kaitannya dengan fitnah dan sebagainya. Itu fitnah seperti fitnah. Hukum itu pembunuhan karakter. Itu kalau sudah mulai masat. Tapi kembali lagi kepada kita masing-masing ya. Seperti contoh, nggak usah jauh-jauh lah, saya mengalami, yaitu pada awal-awal saya ke daerah sini. Daerah sini ada orang yang membenci tentang dakwah saya. Karena saya mungkin dakwah secara syariatnya itu keras ya. Artinya ya kerasnya bukan keras politik, tetapi dipolitikkan oleh mereka. Saya bukan orang politik, orang yang berpolitik. Saya bukan orang politik dan memang tidak berpolitik dan memang tidak bisa berpolitik, dan saya juga tidak ada, artinya tidak ada niatan ke sana. Saya menjelaskan tentang apa, yaitu waktu tentang riba, kemudian tentang apa segala macam yang sementara masyarakat belum paham karena masih awam banget. Nah, diprovokasi oleh orang yang memang dia rentenir. Rentenir, yaitu memang dia rentenir. Artinya dia punya punya bank keliling, yaitu kalau di Jawa bilang bank utuk. Yaitu bank keliling, yaitu yang harian itu kalau ngutangin, kemudian itu yang disebut riba, itu ada semacam itu riba bang. Nah udah, itu memprovokasi masyarakat, dan masyarakatnya maklum gitu. Karena masyarakat awam dianggap, akhirnya dicap saya sebagai subversif. Nah, subversif itu waktu zaman Orde Baru. Artinya masyarakat yang lain pada takut untuk ngaji umpamanya. Tapi tidak sedikit juga orang yang tetap ngaji. Tapi masyarakat umum sudah ngecap bahwa saya subversif, jebolan Tanjung Priuk, bahkan saya adalah pemuda PKI. Wah, udah repot lagi dah. Aduh ampun deh. Dan itu sampai ke kelurahan, sampai ke kecamatan, saya pikir kadang-kadang ketemu lurahnya, tapi lurahnya akhirnya termasuk camatnya itu nggak lama tuh datang ke sini minta maaf dan bahkan minta doa. Nggak lama. Jadi berapa tahun yang lalu lah itu ke sini, ke Akmalia di sini. Itu lurah-lurah dulunya yang sampai jadi camat. Ya. Itu sampai lurahnya itu dulu waktu itu zaman lurahnya Pak Husni ya di sini. Itu sampai dia itu adalah ya datang ke sini, datang kemari gitu loh. Kemudian ngobrol macam-macam, ya Pak udah macam-macam gitu loh. Nah, itu contoh. Jadi ya akhirnya makanya ya dihukumkan semacam itu udah hukum masyarakat. Akhirnya ya lurahnya dan aparat dan semuanya selalu mengatakan bahwa saya itu adalah ya subversif. Oh, udah repot deh, apalagi udah dituduh PKI lagi. Wah, dikasih selebaran masyarakat. Orangnya tuh sampai tuh sekeliling Kelapa Dawetan, padahal tuh masjid-masjid itu seperti Al Iman ini saya dukung semua, termasuk Al Ikhlas nih sebelah nih. Saya dukung, saya support, saya habis-habisan sama pengurus waktu itu Pak Haji Slamet gitu. Itu saya tekankan, jadikan masjid. Mereka kan pada takut untuk menjadikan masjid gitu.
menjadikan masjid itu takut. Karena apa? Takut diomongin karena belum tentu orangnya melebihi dari 40. Saya jamin pasti lebih dari 40. Kalau enggak, Akmalia akan mendirikan masjid duluan. Nah, padahal Akmalia belum ada apa-apa. Jangankan orang tanah ini aja belum saya beli, gitu loh. Ya kan belum ada tanah, ini aja belum jadi gitu loh. Ya majelis lama bawa aja belum jadi. No. Saya tekankan untuk almarhum Pak Selamatnya itu yang pengurus dulu gitu. Almarhum itu, kemudian termasuk mujahidin ini, termasuk saya waktu dulu masjid di sini tuh di daerah Kelapa Dua RW ini tuh hanya satu, yaitu Nurul Hidayah itu. Nurul Hidayah itu masjid, dan saya sering banget khotbah di situ, yaitu mensupport semuanya gitu. Nah itu contoh. Tapi akhirnya saya di stop untuk dakwah di mujahidin. Karena apa? Orang yang memprovokasi itu nyumbang berapa 500.000 atau apa gitu loh zaman itu. Ya, pengurusnya mata duitan gitu loh. Jadi lebih mengutamakan duit daripada kebenaran gitu. Nggak bisa saya masuk ke mujahidin ini, nggak bisa. Gitu. Udah nggak bisa lagi, harusnya di stop. Gitu. Al-Iman yang masih tetap ya Al-Iman. Kemudian daerah sini juga. Kemudian sampai ada ustadznya yang memprovokasi bahwa saya itulah sesat, aliran sesat dan macam-macam. Ada ustadznya ya sekarang wallahu alam bisawab deh. Nah, ustadznya ya suka datang juga ke sini juga, ustadznya itu nggak saya sebut. Ada juga ustadznya yang di daerah mujahidin juga. Nah ngecap, jadi masyarakat ngecap, dan akhirnya masyarakat lingkungan bahkan mungkin juga sampai sekarang masih tenger-tenger, artinya kecuali adalah udah clear, udah tahu bahwa Akmalia itu apa sih sebenarnya, gitu loh. Nah itu hukum masyarakat itu susah. Kalau orang sudah dihukum masyarakat, paling susah. Makanya lebih baik itulah kena hukum yang real daripada hukum masyarakat. Oleh karena itu, yaitu tadi kita membela dan menyembunyikan orang-orang yang akan dihakimi, itu adalah sangat jihad banget sih betul. Itu adalah sangat bagus banget dan diperkenankan dan boleh semacam itu. Oleh karenanya lindungi siapapun yang akan dihakimi masa, gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan kita jangan ikut-ikutan kemudian menjadi orang yang ikutan bodoh gitu ya. Jadi wajib ya. Jadi sifatnya itu wajib, bukan sebatas harus, wajib mesti. Kemudian yang keenam, wajib juga berdusta ya. Wajib juga kalian boleh berdusta, menutupi dirinya daripada maksiat yang telah diperbuatnya, maka haram ia mengkhabarkan terhadap orang akan perbuatannya yang maksiat itu, seperti baik itu dalam arti berzina atau mencuri atau meminum arak atau barang sebagainya. Maka jikalau ditanya akan dirimu itu tentang hal itu, wajib diingkarinya. Seperti katanya ialah aku tidak aku berzina, tidak aku, dan selanjutnya. Itu catatannya ialah apabila kalian sudah bertaubat, taubatan nasuha. Tuh, kalau sudah bertobat nih, bukan berarti boleh berdusta nanti berbuat maksiat, berbuat maksiat, bukan. Pada saat begini kalimatnya, pada saat seseorang sebut saja dia orang ahli zina, sebut saja dia adalah orang ahli judi, ahli minum-minuman dan sebagainya, kemudian dia sudah taubatan nasuha, nih, sudah taubatan nasuha, sudah benar-benar di jalan Allah, maka sebaiknya ia sembunyikan apapun yang telah dilakukan pada masa lalu, karena sudah ditutup oleh Allah. Apa saja yang sudah ditutupi oleh Allah, jangan engkau ungkapkan kembali. Haram hukumnya. Apabila Allah sudah menutupinya, jangan coba-coba kalian membukanya. Itu aib dirinya sendiri, itu sama saja membuka auratnya diri sendiri, sementara Allah telah menutupinya. Gitu loh. Yang dikehendaki jadi, walaupun dicekai apa, enggak gitu loh. Itu apalagi masyarakatnya, itu kan tukang zina, enggak.
Andai saja ada seorang pelacur sudah taubat, kemudian dia sudah sholat, sudah benar-benar bertaubat, kemudian ada orang yang mengatakan, oh itu kan pelacur, ngapain di sini sih? Itu yang nuding begitu, walaupun dia adalah disebut imam masjid atau orang soleh sekalipun, dia dosanya pelacur itulah semua masuk ke orang tersebut. Itu kan bahaya. Karena apa? Orang yang sudah benar-benar taubatan nasuha, sudah tawaddu, sudah merendahkan diri di hadapan Allah, sudah benar-benar ingin menuju kepadanya, itu jangan kemudian diucik-ucik, jangan dibangkitkan, jangan dikorek-korek, jangan dikembalikan ke tempat nista lagi dengan ucapan, dengan penekanan dan lain sebagainya. Itu enggak boleh, ya. Jadi kalau sudah ditutupi oleh Allah, jangan dibuka lagi. Jangan seperti orang bodoh, orang awam, bahkan dia bangga melakukan kemaksiatan. Dia dengan bercerita melakukan segala bentuk kemaksiatannya. Nah itu. Seperti mengatakan, nah itu, dengan ngancam orang lain pada saat emosi, apa perlu saya jadi preman lagi? Apakah perlu saya jadi ini lagi? Nah, itu kan nggak penting. Apakah perlu saya? Ya nggak penting, nggak perlu. Nah itu loh. Kalau memang dulunya preman, ya udah preman aja. Preman apa sih nggak tahu. Preman itu ada tukang makan permen. Nah itu loh. Ya, jadi nggak perlu. Walaupun adalah orang ahli koruptor sekalipun nggak usah. Kalau sudah taubat itu sudah selesai, tutup rapat-rapat, clear gitu loh. Tutup rapat-rapat karena Allah telah menutupinya. Jangan membongkarnya, jangan membukanya, nggak baik. Nah itulah. Itu ya. Dah jelas. Jadi ya, orang yang sudah bertaubat itu syaratnya apa sih orang taubat ini? Orang yang sudah bertaubat, taubat itu saya jelaskan lagi ya, kalian supaya paham. Taubat itu syaratnya itu 4. Kalau dosa itu hubungannya dengan Allah saja, itu cukup 3. Kalau di dalam kitab ya disebutkan, dalam kitab Riyadhus Shalihin saja tentang bab taubat itu menyatakan bahwa at-taubatu wajibun ala kulli dzambin. Taubat itu wajib bagi orang-orang yang berdosa, orang yang punya dosa. Nah itu loh. Ini bukan hadis, tetapi tulisan Arab yang ada di dalam kitab tersebut. Gitu. Ya. Bahwa tiap-tiap ini adalah dosa itu wajib ditaubati. Dengan kata taubat itu wajib bagi orang yang berdosa. Syaratnya 3. Kalau orang itu dosanya hubungannya dengan Allah. Apa sih dosa yang hubungan dengan Allah? Pertama, meninggalkan sholat. Yang kedua, meninggalkan puasa. Yang ketiga, meninggalkan zakat atau tidak berzakat. Yang keempat, meninggalkan haji padahal sudah mampu berhaji atau berbuat dan lain sebagainya. Sebut saja kalau berzina dan sebagainya, bukan memperkosa ya. Atau masih banyak lagi kelakuan-kelakuan kemaksiatan-kemaksiatan lain ya. Walaupun dia berhubungan dengan manusia, tetapi tidak ada kaitannya. Contohnya orang sama-sama suka melakukan hubungan, itu kan sama-sama suka. Jadi tidak ada kaitan maaf-memaafkan, kecuali kalau dia memaksa mencuri, mencuri barang orang, maka dia harus meminta maaf terhadap orang yang dicuri. Nah itu loh, ya, itu maksudnya. Nah itu kalau hanya 3, berarti kalau hubungannya dengan Allah itu hanya 3 cukup syaratnya. Tapi kalau ada keterkaitan dengan manusia, contohnya punya utang gak bayar-bayar, ya, atau pernah menyakiti orang lain, atau pernah memfitnah, atau lain sebagainya, itu harus dia berhubungan dengan orang tersebut.
paling tidak dia meminta maaf, walau secara global sekalipun itu tak mengapa. 3 kali berturut-turut minta maaf tidak dimaafkan, maka Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Dengan kata lain, sudah selesai. Nah itu loh. Apalagi sudah dijelaskan, tolong maafin ya, saya dulu tuh khilaf. Kenapa? Saya ngambil sendal kamu. Nah semuanya. Waktu ke masjid bareng, waktu kemana bareng gitu, karena saya nggak ada lagi, terpaksa saya pakai deh sendal kamu karena saya mau jalan pergi jauh, nggak punya sendal gitu loh. Orang itu cemberut aja, nggak mau tiada maaf bagimu gitu loh. Nah, sampai 3 kali, berulang kali minta maaf sampai 3 kali nggak juga memaafkan, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang ya. Nah itu yang dikehendaki di situ. Jadi nggak masalah. Nah, jadi pertama apa? Syaratnya tobat. Yang namanya tobat itu jangan kemudian bayangannya harus mandi taubat, kemudian harus sholat taubat. Nggak harus. Taubat itu janji kalian. Memang rangkaiannya yang baik, adabnya yang baik ialah ya kalau mau sholat malam ya mandi lebih baik, mandinya kayak mandi janabat, tapi bukan berarti itu syarat sah. Was loh, mandi apa segala, ya sholat malam kita mau menghadap kepada Allah diawali dengan sholat ya, maka disebut istilah sholat taubat pada sholatul lail contohnya. Udah malam, begitu syaratnya harusnya nggak ada syarat macam, pokoknya taubat itu semacam itu. Kenapa taubat itu? Karena taubat itu sikap hati kita. Pertama apa sih syaratnya? Syarat pertama ialah taubat itu berhenti dari apa yang telah diperbuatnya, segala bentuk maksiatan itu berhenti. Yang kedua apa? Yang kedua itu ialah menyesali atas perbuatan tersebut. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi selama-lamanya. Yang keempat, apabila ada hubungan dengan manusia, selesaikan hubungannya dengan manusia, ya baik dalam bentuk minta maaf atau menyelesaikan utang piutang dan lain sebagainya. Nih, 4. Apabila tidak salah satu di antara yang 4 ini tidak dipenuhi, la tasihhu taubatu, tidak sah taubatnya. Jadi tidak sah taubatnya, ya. Itu udah tidak sah taubatnya. Kalau tidak ada salah satu di antara yang 3 tersebut. Kemudian apa lagi? Nah, dalam hal lain, di dalam hadis lain, riwayat menceritakan yaitu seorang pemuda ya, pada zaman dulu, yaitu zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada seorang pemuda yang dia itu telah membunuh 99 orang, membunuh nih. Tentu saja membunuh itu tidak tiba-tiba membunuh, bisa jadi dia melakukan berbagai macam kelakuan yang akhirnya penyebabnya hanya diakhiri dengan pembunuhan. Bisa jadi berbuat zina, bisa jadi merampok, bisa macam-macam, pokoknya orang bunuh aja. Diakhiri dengan dibunuh. Itu dia menyatakan, pemuda itu menyatakan 99, karena pada saat dia datang kepengen taubat, dia datang ke pendeta, itu disebutkan. Kalau sekarang itu seperti ke kiai saja, datang ke kiai. Pas datang ke kiai, dia tanya, saya sudah membunuh 99 orang. Saya mau taubat, kira-kira Allah menerima enggak? Tuhan kita menerima enggak? Saya kepengen taubat, udah malas, udah selesai deh. Kiai itu karena mungkin pemahamannya masih awam dalam hal ketuhanan, dia langsung saklek ngomong, enggak mungkin diterima kamu itu, karena kamu sudah terlalu besar dosanya, banyak banget dosanya begitu. Pemuda itu langsung bengong. Setelah bengong, ya Kiai,
sekarang begini, berarti saya ahli neraka dong. Oh pasti kamu ahli neraka, karena nggak mungkin diterima taubatnya. Terus kalau 99 kita 99 sama membunuh ahli neraka. Kalau 100 orang yang dibunuh sama nggak? Sama. Ya udah kalau gitu kiainya aja deh saya bunuh. Tanggung, bunuh akhirnya. Lengkaplah 100 akhirnya. Dibunuh sekalian. Nah, udah akhirnya dia pergi lagi. Akhirnya ketemu kiai lain, tanya lagi, ceritakan seperti itu. Bahkan terakhir itu adalah genap 100 karena apa? Yang saya bunuh kiai ini. Nah, itu. Nah, itu bukan karena kiai yang dihadapannya itu ketakutan, tidak, kiai. Karena kiainya ini adalah mumpuni, ilmunya faham, tentang ketuhanan juga mengerti, tentu aja dia piawai, ahlinya, dia menyatakan, jangankan kamu baru 100 orang, 1000 orang bahkan sedunia sekalipun, kamu akan diampuni dosanya oleh Allah. Yang penting kamu tidak syirik. Tuh, yang penting tidak syirik, karena semua dosa itu diampuni oleh Allah. Kalau syirik, nah itu nggak bisa, karena memang bukan ditaubati, tetapi perlu direvolusi paradigma hidup kita, direvolusi akidah kita, bukan untuk ditaubati, itu syirik, ya. Makanya Allah tidak mengampuni dosa syirik karena memang tidak ada ampunannya. Yang ada ialah bagaimana kita merubah paradigma hidup kita, bagaimana kita merubah sikap pandang hidup kita, bagaimana kita merubah akidah kita yang syirik itu, yaitu dengan ilmu tauhid. Jadi kalau hanya orang 100 sih, ya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu. Lah terus gimana caranya? Nah, yang penting syaratnya kamu jangan berteman lagi dengan orang-orang yang biasa kamu melakukan maksiat. Yang kedua, kamu tinggalkan tempat itu. Hijrahlah kamu. Jadi meninggalkan teman-teman yang yang teman-teman kemaksiatan, bareng-bareng maksiat gitu loh. Karena kalau masih di situ pasti tidak kuat lagi nanti. Tinggalkan teman-teman. Nah itu. Yang kedua ialah kamu harus meninggalkan tempat-tempat. Jangan kamu dekati tempat-tempat itu lagi yang tempat kamu maksiat. Yang ketiga, coba kamu pergi. Kiainya bilang itu, ke temanku. Di sana ada pesantren. Kalau sekarang istilahnya, saya akan ceritanya itu seolah-olah zaman sekarang. Yaitu ke suatu pesantren, coba kamu jalan ke sana, ya. Kamu nanti minta petunjuk dan kamu nyantri di sana. Kamu belajar ilmu di sana dan jangan kamu kembali lagi. Nurut pemuda itu, alhamdulillah, langsung memeluk kiainya. Ini baru kiai beneran nih kalau begini nih. Kenapa saya nggak belajar ke kiai aja? Kalau di sini kamu barangkali masih dekat dengan, udah kamu jauhin aja. Jauh hijrah jauh. Makanya hijrah itu jauh. Udah jalan, jauh jalan-jalan. Pada saat di tengah jalan dia kesandung batu, blek. Ya maklum kan jalannya kan belum aspalan seperti sekarang. Jadi masih batu-batu, kesandung batu, jatuh bek ke depan. Pas begitu mungkin ya, nggak dijelaskan di dalam hadis itu. Saya gambarkan aja, kemungkinan besar itu kepalanya kena batu ke depan. Bek gitu loh, geger otak, plek, langsung kelepak-kelepak mati di situ. Belum sempat sampai itu. Udah tuh, turun malaikatul azab. Wah, ini dia orang yang tukang maksiat mau saya bawa ke neraka. Gak lama lagi turun malaikat rahmah. Gak bisa, ini adalah orang-orang yang sudah taubat dan orang yang udah dibersihkan dosanya sama Allah. Dua malaikat berantem. Malaikat aja berantem, berebut, ya, berebut mangsa, berebut ini, ya, berebut proyek, gitu ya. Tarik-tarikan, nggak bisa, udah ribut lagi, ribut lama, ribut di situ, orangnya udah mati begitu, mau ditarik-tarik, gitu, ruhnya, jiwanya ditarik sana, tarik sini, turun malaikatul hafidah turun.
Ngapain ente berdua-dua berantem? Kayak orang awam aja, ente kan malaikat, ngapain berantem? Gitu loh. Udah, malaikat, kenapa sih? Enggak, ini pemuda yang saya awasin terus ini ahli maksiat ini. Gitu. Yang satunya, tidak, ini sudah bersih, dosanya sudah enggak ada. Ini orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Gitu loh. Udah kan? Udah nggak usah ribut-ribut, namanya malaikat hafid. Udah nggak usah ribut-ribut, Kenapa? Kalian kan malaikat, kita kan malaikat, nggak usah ribut, nggak usah berantem, malu sama manusia. Dah ukur aja sekarang. Ukur kenapa? Ukur dari tempat tujuan, dari tempat dia berangkat sampai ke tempat tujuan. Asnya di sini nih. Nah, udah asnya di sini gitu loh. Udah diukur akhirnya malaikat, cepat ngukurnya, nggak perlu pakai meteran kan? Malaikat ukur pakai tangannya malaikat langsung plak gitu loh, plak. Yang satunya ke tempat sana, yang satunya dari tempat berangkat sampai situ, yang satunya lagi dari tempat malaikat rahmat dari dari tempat itu sampai ke tempat itu diukur. Udah dia saling bengong, saling berhadapan. Sama ya? Iya sama. Kalau gitu bagi dua dong, Paro. Kagak bisa gitu. Pas gitu malaikat hafidoh diem-diem iseng. Karena dia tahu memang ini udah diampuni dosanya. Iseng ternyata. Iseng apa? Dia colek dikit itu rambutnya ditiup agak ke depan gitu loh. Tiup dikit, nggak ketahuan tuh sama berdua-dua gitu loh. Tiup hus dikit tuh rambutnya ke depan. Nah akhirnya dia bilang, rambut dihitung nggak? Ya nggak bisa. Anggota tubuh nggak? Anggota tubuh hitung dong, hitung coba. Oh iya lebih dekat sejengkal. Gitu. Karena rambutnya ke depan, jadi orang dulu kan rambutnya gondrong-gondrong. Karena nggak ada tukang cukur, nggak ada barbershop. Ya. Jadi waktu jatuh, blek, rambutnya tuh ke depan, blek, gitu loh. Jadi bukan jatuhnya tuh telentang, jadi jatuhnya tengkurap, berarti rambutnya ke depan, rambut dihitung lewat sejengkal. Malaikat itu berarti lebih dong, lebih. Nah itu berarti dia ahli surga, berarti tandanya sudah diampuni oleh Allah. Dibawa malaikat hajabnya, wah rese juga nih orang nih. Udah enak-enakan di dunia begitu berbuat maksiat, diampuni lagi dosanya. Ya Allah, Allah memang maha pemurah dan maha penyayang. Tuh contoh. Jangankan orang sudah mengamalkan taubatnya, baru niat dan baru jalan mau taubat menuntut ilmu saja udah diampuni dosanya oleh Allah. Maka ada untungnya rambut panjang bagi pemuda yang punya rambut. Nah Rinto yang gak punya rambut, ini persoalan ini. Nah, tapi enggak ya, bukan itu maksudnya ya. Nah itu ada untungnya juga orang yang rambut panjang ya, ada untungnya maksudnya gitu loh. Tapi bagaimana kalau emak-emak yang jatuh pakai kudung, kan rambutnya nggak ke depan, ya kudungnya yang ke depan yang dihitung. Nah, ini contoh yang sederhana. Jadi ya kalian harus selalu husnuzon. Kalau orang-orang sudah ya, kalau ada orang yang sudah taubat, orang yang sudah benar-benar di jalan Allah, sudah husnudzon, sangka baik saja. Dan inilah yang diisyaratkan, kemaksiatan yang menghasilkan, mewariskan pada diri seseorang menjadi tawadu, itu lebih baik, lebih utama ketimbang ibadah yang mewarisi takabur dan ujub atau sombong. Nah itu maksudnya, itu semacam itu maksudnya. Jadi orang yang berbuat maksiat kemudian dia merendahkan diri di hadapan Allah dan bertawadu di hadapan Allah, maksudnya kemudian ia bertaubat, itu lebih utama, lebih baik ketimbang orang yang ibadah tetapi selalu menyombongkan dirinya di hadapan orang banyak, bahkan banyak melecehkan, merendahkan orang-orang ya yang tidak ibadah ya. Nah, azan ya. Baru 6 ini, belum 7. Nah, uranya kebanyakan kali ya. Ya udah kalau gitu yang ke-7 nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian yang akan datang ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban lamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.